Setelah meresmikan masjid megah hasil wakafnya, seorang konglomerat menemukan mantan istrinya yang miskin dan sakit di trotoar, sebuah konsekuensi pahit dari diamnya 20 tahun lalu. Fajar belum sepenuhnya mengoyak selimut kelam yang menyelimuti Jakarta ketika lampu-lampu di rumah megah di kawasan Pondok Indah itu mulai menyala, satu persatu, seperti bintang-bintang yang turun ke bumi. Rumah itu berdiri gagah di atas bukit kecil, pagar besi hitamnya tinggi dan kokoh, memagari sebuah dunia yang teratur dan sempurna. Di balik gerbang yang dijaga kamera pengawas dan 2 satpam beruniform rapi, tersembunyi kehidupan Arifin, atau yang lebih dikenal sebagai Pak Haji Arifin, seorang pria yang namanya bergema di kalangan elit ibu kota. Rutinitas pagi Pak Haji dimulai persis pukul 4. Suara azan subuh yang lembut mengalun dari speaker berkualitas tinggi yang tersembunyi di sudut-sudut ruangan, membangunkan dia dari tidur nyenyak di atas kasur berukuran super king dengan spray sutra Mesir. Kamarnya luas, didominasi kayu mahoni dan marmer, dengan langit-langit yang begitu tinggi sehingga nyaris terasa hampa. Ia bangun tanpa perlu alarm, tubuhnya telah terlatih oleh disiplin puluhan tahun. Setelah wudhu di kamar mandi pribadinya yang lebih mirip spa mewah, lengkap dengan batuan alam dan pancuran air terjun buatan, ia melangkah menuju musala pribadi yang terletak di sayap timur rumah. Ruangan ini adalah mahakarya arsitektur dan kerajinan. Karpetnya tebal dan impor langsung dari Turki, dindingnya dihiasi kaligrafi emas yang memantulkan cahaya lampu kristal, dan sebuah mihrab berukir kayu jati tua menjadi pusatnya. Disinilah, dalam keheningan yang hampir sakral, Pak Haji bersujud. Doa-doa yang diucapkan keluar dari bibirnya dengan lancar, terpola, penuh kehusyukan yang terukur. Ia bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala karunia yang diterimanya. Karunia yang paling nyata terhampar di sekelilingnya. Pukul 5:30, ia sudah duduk di ruang makan yang panjang. Meja marmer sepanjang 6 meter itu hanya diisi oleh 2 kursi di ujungnya. Satu untuknya, satu untuk istrinya, Laras. Pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya, Laras datang dengan langkah tenang, sudah beria sempurna meski hari masih pagi. Gaun sutra panjangnya berwarna krem, rambutnya disanggul rapi. Selamat pagi, Arif, ucapnya dengan senyum yang manis namun tak menyentuh mata. Pagi, Lar, balas Arifin singkat. Percakapan mereka adalah pertukaran informasi yang efisien. Laras menyampaikan agenda sosialnya hari ini, rapat di Yayasan Kanker Anak, lalu temu kangen dengan perkumpulan istri pengusaha. Arifin mengangguk, sesekali menambahkan catatan tentang siapa yang perlu ditemui atau dihindari. Mereka adalah sebuah tim, sebuah kemitraan yang solid. Cinta? Mungkin itu kata yang terlalu sentimental untuk menggambarkan hubungan mereka yang lebih mirip aliansi strategis. 2 anak mereka, Rendra dan Nina, sudah tidak tinggal di rumah. Rendra mengambil master di London, sementara Nina sibuk dengan bisnis butiknya di Senopati. Rumah ini besar, bersih, berkilauan, namun sunyi. Suara yang terdengar hanyalah deru AC sentral, langkah pelan Pramuisma yang mengenakan kaos kaki putih, dan gemerisi koran yang dibalik oleh tangan Arifin. Pukul 7 tepat, mobil hitam Mercedes-Benz S-Class sudah menunggu di depan tangga utama. Supirnya, Jumadi, seorang pria setia yang sudah mengabadi selama 20 tahun, membukakan pintu dengan sikap hormat. Ke kantor, Pak Haji, tanyanya seperti ritual. Ke kantor, jam, jawab Arifin, masuk ke dalam interior kulit yang harum. Perjalanan dari Pondok Indah ke menara kantornya di Sudirman adalah perjalanan melintasi kerajaannya sendiri. Mobil meluncur mulus, melewati kawasan-kawasan yang perkembangannya ia kenal dengan baik. Lihat itu, jam. Apartemen Merapi Suites. Tahun 2005 tanah itu masih rawa-rawa. Ujarnya suatu kali, suaranya penuh kepuasan. Jumadi mengangguk hikmat. Iya, Pak. Sekarang sudah jadi pencakar langit. Di kanan kiri jalan, billboard raksasa memamerkan proyek-proyek terbaru grup Arifin Property, Sudirman Peak, Eco Residence Bintaro, Waterfront City Ancol. Setiap nama adalah sebuah pernyataan, sebuah perubahan permanen pada wajah kota. Menara Granadi 55, gedung pencakar langit setinggi 55 lantai, adalah monumen tertinggi dari kesuksesannya. Lift ekspres yang disediakan khusus untuknya membawanya langsung ke lantai paling atas, penthouse yang sekaligus menjadi kantor pribadinya. Dari balik kaca dinding yang membentang dari lantai ke langit-langit, seluruh Jakarta terhampar seperti sebuah model miniatur yang siap ia atur. Meja kerjanya terbuat dari satu lempengan kayu ulin utuh, kosong kecuali sebuah komputer iMac, sebuah telepon, dan sebuah bingkai foto kecil berisi potret dirinya dengan beberapa pejabat tinggi saat meresmikan sebuah jalan tol. Pagi ini, seperti biasa, ia disambut oleh sekretaris pribadinya, Mbak Dina,
yang sudah menyiapkan segelas air putih hangat dengan irisan lemon, kopi hitam pekat, dan agenda hari itu yang tercetak rapi di atas kertas karton tebal. Pagi, Pak Haji. Agenda hari ini agak padat, mulainya, suaranya profesional. Pukul 9, meeting dengan tim hukum untuk membahas akuisisi tanah di Cakung. Pukul 11, konferensi video dengan investor Singapura. Siang, makan dengan Dirjen Bina Marga. Sore, ada final cek untuk acara besok, dan Mbak Dina menjeda sebentar. Pukul 4 sore, Ibu Laras mengingatkan untuk fitting jas baru di rumah untuk acara besok. Arifin mengangguk, matanya menyapu daftar itu. Hidupnya adalah serangkaian kotak waktu yang harus diisi dengan keputusan-keputusan penting, pertemuan-pertemuan strategis. Ia adalah seorang nahkoda yang mengemudikan kapal raksasa dengan penuh keyakinan. Tidak ada ruang untuk keraguan atau kesalahan. Di tengah-tengah kesibukan itu, ada satu agenda yang ia tandai dengan tinta emas di kalendernya. Besok, peresmian Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas adalah mahkota dari semua aktivitas filantropinya. Bukan sekadar masjid, tetapi sebuah kompleks megah di kawasan strategis Jakarta Barat, dilengkapi perpustakaan, taman edukasi, dan klinik kesehatan gratis. Wakaf terbesarnya. Proyek yang dikerjakan selama 3 tahun dengan dana yang mencapai puluhan miliar rupiah dari koceknya sendiri. Acara besok akan dihadiri oleh menteri, duta besar negara sahabat, para ulama terkemuka, dan tentu saja, seisi kota Jakarta dari kalangan atas. Pidatonya telah disiapkan oleh tim humas terbaik, diperiksa oleh seorang penasihat agama, dan sudah ia hafal di luar kepala. Intinya adalah tentang rasa syukur dan tanggung jawab sosial. Tentang bagaimana kekayaan harus dikembalikan kepada masyarakat. Ia merasa pidato itu tidak sekadar kata-kata, tetapi sebuah penegasan identitasnya. Ia adalah Pak Haji Arifin, si anak kampung yang jadi konglomerat, yang tidak pernah lupa daratan. Citra itu terpelihara dengan sempurna melalui yayasan-yayasannya yang memberikan beasiswa kepada ribuan anak tidak mampu, membangun ratusan sumur di daerah kering, dan sekarang, membangun masjid megah. Siang hari, saat ia sedang menandatangani setumpuk dokumen, pandangannya tertarik pada sebuah sudut di balik rak buku. Sebuah bingkai foto kayu sederhana, tertutup sedikit oleh sebuah piagam penghargaan. Tanpa sadar, ia bangun dan mengambilnya. Foto hitam putih itu sudah agak pudar. Di dalamnya, terlihat seorang pemuda kurus dengan rambut ikal, berdiri di depan sebuah warung tenda sederhana, memegang tangan seorang perempuan muda dengan senyum lebar dan mata yang berbinar. Perempuan itu mengenakan kebaya sederhana. Latar belakangnya buram, tetapi terasa hangat. Arifin memandangi foto itu cukup lama, jari-jarinya menelusuri pinggiran bingkai yang sudah aus. Siapa mereka? Ia seakan-akan mengenalinya, tetapi ingatan itu kabur, seperti ditutupi kabut tebal. Sebuah rasa aneh, sebuah kehampaan kecil, menyelinap di antara tulang rusuknya. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering, memecah kesunyian. Ia menaruh kembali foto itu ke tempat semula, sedikit tersembunyi, dan kembali ke mejanya. Arifin speaking, suaranya kembali menjadi tegas dan berwibawa. Episode kecil itu terlupakan, tenggelam oleh desingan mesin bisnisnya yang tak kenal henti. Malam harinya, rumah di atas bukit itu kembali sunyi. Laras menghadiri acara amal di hotel berbintang. Arifin memilih untuk tinggal di rumah, memeriksa sekali lagi naskah pidatonya di ruang perpustakaan. Suara gemericik air mancur di taman tengah terdengar sayup-sayup. Ia merasa puas. Ia merasa lengkap. Hidup telah memberinya segalanya, kekayaan, penghormatan, keluarga yang tampak harmonis, dan sekarang, puncak pengakuan sosial sebagai seorang dermawan sejati. Esok hari adalah hari terpenting dalam hidupnya. Ia berjalan ke jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawah. Jakarta adalah lautan kemungkinan, dan ia telah berhasil menaklukkannya. Tidak ada bayangan sedikit pun dalam benaknya bahwa fondasi dari kepuasan yang ia rasakan ini rapuh, bagai istana pasir yang dibangun di tepi pantai. Tidak ada firasat bahwa dalam kurang dari 24 jam, sebuah pertemuan singkat di sebuah trotoar kumuh akan membelah hidupnya menjadi dua bagian yang tak pernah bisa disatukan kembali, masa sebelum ia bertemu Murni, dan masa sesudahnya. Dengan napas lega dan senyum percaya diri yang tipis menghiasi bibirnya, Pak Haji Arifin mematikan lampu dan berjalan menuju kamarnya, siap menyambut hari kemenangannya. Matahari pagi keesokan harinya bersinar terang, seolah-olah alam turut merestui hari yang istimewa ini. Udara di kawasan Jakarta Barat pagi itu berbeda, beraroma bunga melati dan cendana yang sengaja disemprotkan, bukan bau polusi dan limbah kota biasa.
Jalan utama menuju kompleks Masjid Al-Ikhlas telah dipenuhi spanduk ucapan selamat dan bendera bernuansa hijau dan emas. Mobil-mobil mewah berbaris pelan memasuki area parkir yang luas, disambut oleh panitia berbusana seragam batik yang tersenyum ramah. Hari ini adalah hari bagi Pak Haji Arifin untuk memanen segala yang telah ia tabur, penghormatan, pengakuan, dan legitimasi sebagai pilar masyarakat yang tidak hanya kaya, tetapi juga berbudi. Arifin sendiri tiba lebih awal, mengenakan jas koko putih terbaik yang dijahit khusus di Singapura, lengkap dengan sorban, peci haji, dari kain yang sama. Wajahnya bercahaya, dipoles oleh kepuasan yang mendalam. Ia menyambut setiap tamu dengan jabat tangan yang erat dan senyuman yang telah dilatih di depan cermin, hangat, tetapi tetap menjaga wibawa. Para tamu berdatangan. Ada gubernur DKI yang datang meski hanya sebentar, beberapa duta besar dari negara-negara Timur Tengah, para kiai kondang dengan jubah dan serban mereka, serta tentu saja, rekan-rekan konglomerat yang wajah-wajahnya tak asing lagi di halaman Bursa Efek. Mereka semua memujinya. Luar biasa, Pak Haji. Ini adalah amal jariah yang sungguh mulia, ujar seorang kiai sambil menepuk pundaknya. Arifin, you've done yourself. This will beat the new landmark, sahut seorang investor dari Kuwait dengan logat Arabnya yang kental. Setiap pujian adalah batu bata yang menambah kokoh tembok citranya. Acara puncak dimulai. Di atas panggung yang dihiasi ukiran kaligrafi, dengan latar belakang kubah masjid yang megah menjulang, Pak Haji Arifin berpidato. Suaranya, yang diperkuat oleh sistem audio berkualitas konser, menggema di seluruh pelataran yang dipadati ratusan undangan. Ia berbicara tentang nilai-nilai ketulusan, tentang zakat harta yang membersihkan jiwa, tentang tanggung jawab sosial orang yang berkelebihan. Kata-katanya lancar, penuh dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang tepat. Matanya sesekali berkaca-kaca saat menceritakan, versi yang telah disunting, tentang masa lalunya yang sulit, sebagai anak desa yang harus berjuang keras. Bagi saya, masjid ini bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol pengembalian amanah. Setiap uang yang terkumpul dari kekayaan kita adalah titipan, dan titipan harus dikelola dengan baik, lalu dikembalikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ujarnya, disambut gemuruh tepuk tangan. Sorot kamera televisi nasional dan flash fotografer menerpanya dari segala arah. Ia berada di puncak gunung. Semua yang ia lihat di bawah adalah wilayah taklukannya. Dalam hati, ada kepuasan yang tak terkira. Ini adalah momen yang ia impikan sejak lama. Namun, di tengah gemuruh aplause, matanya yang sedang menyapu kerumunan, tanpa sengaja tertumbuk pada sesuatu di luar pagar pembatas acara. Di balik barisan satpam yang berjaga ketat, di trotoar umum yang tidak dibersihkan sebagaimana area dalam, seorang ibu muda dengan wajah lesu menggendong bayi yang terbungkus kain lusuh. Mereka seperti dua titik noda di atas kanvas yang terlalu bersih. Ibu itu memandang ke arah keramaian dengan mata kosong, mungkin berharap bisa memungut sisa-sisa makanan dari tenda resepsi. Tiba-tiba, seorang satpam dengan sikap kasar menghampiri, mengusirnya dengan gerakan tangan. Si ibu melengos, berbalik, dan menghilang di balik kerumunan orang yang lalu lalang di trotoar. Sesaat, di tengah pidatonya yang penuh semangat, suara Arifin hampir tercekat. Sebuah kalimat dalam pidatonya, kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, terasa tiba-tiba hambar di mulutnya. Tapi ia adalah profesional. Ia menarik napas halus, mengalihkan pandangan kembali ke para tamu terhormat, dan melanjutkan pidato tanpa jeda yang terlihat. Namun, bayangan sosok ibu dan anak itu, kontras yang begitu telak dengan kemewahan di sekelilingnya, telah menyelinap ke sudut benaknya, menancapkan duri ketidaknyamanan yang samar. Acara pun berakhir dengan sukses gemilang. Para tamu berpamitan, kembali ke mobil-mobil mewah mereka. Arifin masih diselimuti oleh pelukan, ucapan selamat, dan janji untuk bertemu lagi. Ketika keramaian mulai menyurut, ia merasa letih yang membahagiakan. Jumadi, mobilnya di sisi selatan. Saya akan jalan kaki sedikit, hirup udara, ujarnya pada sopir setianya yang selalu ada di dekatnya. Jumadi mengangguk. Baik, Pak Haji. Saya ikuti dari belakang. Ia pun berjalan menyusuri trotoar yang sudah mulai sepi, meninggalkan kemegahan Masjid Al-Ikhlas di belakang. Jas kokonya yang putih masih membuatnya mencolok di antara para pedagang kaki lima yang mulai beraktivitas kembali setelah acara usai. Udara sore Jakarta mulai berbau asap knalpot dan gorengan. Inilah kota yang sebenarnya, pikirnya, bukan kota steril yang tadi ia pimpin dalam acara. Langkahnya mantap, masih membawa sisa-sisa euforia. Ia melewati sebuah jembatan penyeberangan, di bawahnya mengalir kali yang keruh. Dan di sana, di ceruk antara pilar jembatan dan pagar pembatas jalan,
Seperti sebuah lukisan yang terlupakan, duduk seorang perempuan. Perempuan itu terlihat lusuh. Selendang dekil menutupi kepala dan sebagian wajahnya. Di pelukannya, tergeletak lemas seorang anak kecil, mungkin berusia 4 atau 5 tahun, dengan wajah pucat dan mata tertutup. Sebuah mangkuk kaleng bekas berada di depannya. Arifin, yang terbiasa melihat pengemis di sudut-sudut Jakarta, hampir saja melewatinya begitu saja. Hatinya yang baru saja dipenuhi pidato tentang kepedulian, justru pada saat ini merasa ingin segera kembali ke kenyamanan mobilnya. Tapi sesuatu menghentikan langkahnya. Mungkin cara perempuan itu mendekap anaknya, penuh dengan keputusasaan yang tak terucap. Atau mungkin lekuk punggungnya yang mengenakan kebaya lusuh, mengingatkannya pada sesuatu yang sangat jauh dan kabur. Dari balik selendang yang sedikit terlepas, seberkas pandangan perempuan itu menangkapnya. Mata mereka bertemu. Arifin berhenti sepenuhnya. Jantungnya, yang tadi berdetak tenang oleh kepuasan, tiba-tiba berdebar kencang, tak karuan. Ada sesuatu di mata perempuan itu. Sebuah kenangan yang terkubur dalam-dalam, seperti terpicu oleh sebuah kata kunci yang terlupakan, tiba-tiba berusaha menerobos ke permukaan kesadarannya. Wajahnya yang keriput, bibirnya yang pecah-pecah, dan terutama, mata itu. Mata yang dulu pasti pernah berbinar, kini redup oleh penderitaan, namun masih menyimpan sebuah cahaya yang anehnya ia kenal. Perempuan itu seakan-akan juga terpaku. Selendangnya ia tarik lebih kencang, mencoba menyembunyikan wajahnya, tubuhnya menciut dengan rasa malu yang begitu pekat hingga terasa di udara. Ia menunduk, memeluk anaknya lebih erat. Arifin berdiri kaku, terpana. Dunia di sekelilingnya, suara klakson, deru mesin, teriakan pedagang, semuanya seperti meredam, menjadi bisikan latar yang tidak penting. Yang ada hanyalah dirinya dan sosok perempuan tak bernama di balik selendang dekil itu. Rasa penasaran, didorong oleh getaran aneh di dadanya, memaksanya untuk tidak pergi. Siapa dia? Mengapa tatapan itu terasa seperti tamparan? Ia belum mengambil langkah lagi, belum mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri di sana, sekitar 3 meter darinya, dengan jas koko putihnya yang masih bersih, memandangi sebuah fragmen kemiskinan dan kepedihan yang tiba-tiba terasa sangat personal, sangat mengganggu. Kesenjangan antara dirinya yang baru saja meresmikan masjid miliaran rupiah dan pemandangan di hadapannya begitu menganga, seperti jurang yang baru saja terbuka di trotoar kota Jakarta. Dan Arifin merasa, tanpa tahu mengapa, bahwa jurang itu ada kaitannya dengan dirinya sendiri. Ia masih belum bergerak, masih belum menyadari bahwa detik-detik ini adalah detik terakhir dari hidup lamanya. Waktu seakan terpaku di ruang hampa antara pilar jembatan dan trotoar yang retak. Dentang klakson dan riuh lalu lintas Jakarta lenyap menjadi desis putih di telinga Arifin. Yang tersisa hanyalah hembusan napasnya sendiri yang tiba-tiba terasa berat dan tatapan mata perempuan itu. Mata yang dari balik kesedihan dan kelelahan yang begitu dalam, menyimpan sebuah kilau yang menusuk ingatannya. Nama itu, sebuah nama yang telah lama ia kunci rapat-rapat di ruang paling gelap dalam benaknya, terdesak keluar oleh sebuah kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Murni, suaranya keluar seperti erangan, serak dan hampir tak terdengar, tenggelam oleh deru sebuah bus yang melintas. Namun, perempuan itu mendengarnya. Seluruh tubuhnya bergidik, seperti terkena sengatan listrik. Ia menarik selendangnya dengan gerakan panik, hampir menutupi seluruh wajah, sambil memalingkan muka. Tapi gerakan itu justru semakin mengukuhkan dugaan Arifin. Ia mengenal gerakan itu. Cara Murni dahulu, saat malu atau marah, juga selalu memalingkan wajah dengan gerakan cepat seperti itu. Murni, itu, benar-benar kamu. Arifin melangkah mendekat. 1 langkah, lalu 2. Bau keringat, debu jalanan, dan kepedihan memenuhi indranya. Kaki-kakinya terasa seperti dijejali beton. Perempuan itu tak menjawab. Bahunya bergetar hebat. Anak kecil di pelukannya bergerak lemah, mengeluarkan batuk kecil yang parau. Suara batuk itulah yang akhirnya memecah kebekuan Murni. Dengan usaha keras, ia menatap kembali Arifin. Air mata telah membasahi pipinya yang kotor, mengalir melalui kerutan-kerutan yang membuatnya terlihat lebih tua dari usianya yang sebenarnya. "Tinggalkan saya, Haji," bisiknya, suaranya parau dan penuh kehinaan. "Tinggalkan saya." Panggilan, Haji, itu seperti pisau. Dulu, ia memanggilnya, Arif. Hanya, Arif. Sederhana, penuh keakraban. Sekarang, ada jarak tak terhingga dalam panggilan itu. Arifin terduduk lutut di hadapannya, tidak peduli lagi jas kokonya yang putih akan kotor. Dari dekat,
Kerusakan hidup Murni terlihat lebih jelas dan lebih menyakitkan. Kuku-kukunya hitam, tangannya penuh luka kecil, dan di matanya ada bayangan kelaparan dan ketakutan yang tak pernah ia bayangkan bisa ada di wajah perempuan yang pernah ia kenal. "Demi Allah, Murni, apa yang terjadi denganmu?" tanyanya, suaranya bergetar. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kilas balik pertama menghantamnya. Bukan ingatan yang utuh, melainkan serpihan-serpihan sensorik yang sangat kuat, aroma melati dan minyak tanah. Suara tawa Murni yang jernih, seperti gemerincing bel, saat ia berhasil memasakkan ikan bakar yang tidak gosong untuk pertama kalinya. Cahaya lampu minyak yang menari-nari di ruangan kayu kecil mereka di kampung, menerangi wajah Murni yang muda, bersinar karena bahagia. Rasanya hangat, sangat hangat. Lalu, kontras yang menyakitkan, dinginnya marmer, hampa ruangan rumahnya yang besar, senyum laras yang tak pernah sampai ke mata. Kepalanya pening. Apa yang terjadi? Murni mengulang pertanyaannya dengan nada getir. Tatapannya, yang tadi penuh malu, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam, sebuah kepahitan yang telah mengkristal selama bertahun-tahun. Bertanyalah pada dirimu sendiri, Arifin. Bertanyalah pada dirimu. Namun, kepahitan itu segera mereda, digantikan oleh kepanikan yang lebih mendesak. Ia membalikkan badan, melindungi anak di pelukannya. Rara! Rara panas lagi. Dia butuh obat, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Arifin. Ia membuka sedikit selimut lusuh yang membungkus anak perempuan kecil itu. Wajah Rara pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya terdengar sesak dan berbunyi, grok-grok. Anak itu, cucunya? Kengerian lain merambah Arifin. Anak siapa ini? Tanyanya, meski dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Murni menatapnya seolah ia baru saja mengatakan hal paling bodoh di dunia. Ini cucumu, Arifin. Anak dari Malik. Nama itu, Malik, menghantam Arifin lebih keras dari pukulan fisik. Anak mereka. Anak satu-satunya dari pernikahan mereka dahulu. Di mana Malik? Tanyanya, suaranya hampir tak bersuara. Murni memejamkan mata, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Sudah pergi. Setahun setelah kau usir kami dari rumahmu itu. Demam tinggi. Tak ada biaya ke rumah sakit. Ia pergi, meninggalkan saya dan Rara yang masih di kandungan. Setiap kata diucapkan datar, namun setiap suku kata adalah palu godam yang menghancurkan ilusi kenyamanan Arifin. Kau usir. Arifin tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ingatan lain menyembur. Dirinya duduk di kursi kulit yang tinggi di kantor lamanya, sibuk dengan dokumen. Murni masuk, wajahnya bengkak karena menangis, memohon agar ibunya, mertua Arifin, berhenti menghinanya setiap hari, memohon agar Arifin membela istrinya. Arifin, dengan wajah masam karena urusan bisnis yang sedang rumit, hanya menghela napas panjang. Murni, jangan dramatis. Ibu hanya ingin yang terbaik. Kau harus lebih sabar. Saya lagi sibuk, jangan menambah masalah. Lalu ia kembali menunduk, memperhatikan angka-angka di laporan keuangan. Ia tidak melihat air mata yang menetes lebih deras dari mata Murni, atau bahunya yang runtuh karena putus asa. Ia memilih diam. Diam yang berarti persetujuan. Diam yang adalah pengkhianatan. Saya tidak. Arifin ingin membela diri, tapi kata-kata itu macet di kerongkongannya. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia tidak tahu? Itu kebohongan. Bahwa ia sibuk? Itu hanya dalih. Kenyataan yang terpampang di depan matanya adalah bukti akhir dari semua, kesibukan, dan diamnya itu. Dengan gerakan impulsif, ia merogoh dompet kulitnya, mengeluarkan semua lembaran uang berwarna merah dan biru yang ada, mungkin berjumlah jutaan rupiah. Ia menyodorkannya pada Murni. Ini, untuk obat. Untuk apa saja. Bawa dia ke rumah sakit terbaik. Murni melihat tumpukan uang itu, lalu menatap Arifin. Di matanya, bukan ada rasa syukur, tetapi sebuah penghinaan yang mendalam. Kau pikir ini bisa membeli kembali nyawa Malik? Kau pikir ini bisa menghapus tahun-tahun saya mengais sampah, menahan lapar agar Rara bisa makan nasi aking? Tangannya menepis lembaran uang itu. Beberapa lembar beterbangan, diterbangkan angin sore, ada yang jatuh ke selokan. Saya butuh obat, tapi bukan dari uang yang dikasihani seperti ini. Bukan dari Haji Arifin yang sedang merasa berdosa. Tendangan verbal itu tepat mengenai sasaran. Arifin terdiam, tangannya masih menggenggam uang, merasa hina dan kerdil. Di tengah kebingungan dan rasa sakit yang meluap,
Naluri praktisnya sebagai seorang ayah atau kakek bangkit. Ia melihat Rara yang semakin lemas. Ini keadaan darurat. Murni, dengarkan, ujarnya, mencoba menenangkan suaranya yang masih bergetar. Lihat Rara. Dia butuh pertolongan sekarang. Bukan soal saya, bukan soal masa lalu. Ini tentang dia. Izinkan saya menolong. Sekarang juga. Murni melihat wajah Rara, dan seluruh sikap kerasnya runtuh. Air mata menetes lagi. Ia mengangguk pelan, sebuah kepasrahan yang menghancurkan hati. Baik, Arifin bangkit. Tubuhnya terasa seperti bukan miliknya sendiri. Ia melihat sekeliling, mencari Jumadi. Sopir setianya sudah berdiri beberapa meter di belakang. Wajahnya pucat menyaksikan adegan yang tak ia pahami sepenuhnya. Jumadi, bawa mobil ke sini. Cepat, kita ke rumah sakit. Kemewahan dan upacara peresmian masjid telah sirna. Yang ada hanyalah sebuah mobil mewah yang meluncur kencang menyusuri jalanan Jakarta, membawa seorang perempuan lusuh dan anaknya yang sekarat, serta seorang lelaki kaya raya yang duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela dengan pandangan kosong. Wajah Murni yang hancur, mata penuh kepahitan dan rasa malu itu, terpatri di benaknya, mengusir semua gambar pujian dan sorak-sorai tadi siang. Dalam kesunyian mobil yang hanya diselingi tarikan napas sesak Rara, Arifin menyadari satu hal, Masjid Al-Ikhlas, pidatonya yang indah, semua pujian itu, semuanya adalah sebuah kekosongan yang mengejek. Fondasi dari semua kesuksesannya ternyata dibangun di atas puing-puing kehidupan orang yang pernah ia cintai, dan kini, puing-puing itu telah bangkit untuk menuntut pertanggungjawabannya. Ia menggenggam tangannya erat-erat, merasakan sebuah getaran dalam yang bukan lagi berupa penyesalan samar, tetapi sebuah gempa bumi dahsyat yang baru saja mengguncang seluruh alam semestanya. Rumah di atas bukit itu sama megahnya seperti kemarin, tetapi bagi Arifin, ia bagai sebuah museum yang luas dan sunyi, dipenuhi artefak kehidupan yang tiba-tiba kehilangan maknanya. Ia menyuruh Jumadi dan seorang asisten rumah tangganya yang paling dipercaya untuk mengurus Murni dan Rara di rumah sakit swasta terbaik. Murni bersikeras tidak mau ditempatkan di kamar VIP, akhirnya mereka kompromi di kamar kelas 1 yang sederhana. Dokter menyatakan Rara mengalami pneumonia berat dan kurang gizi kronis. Butuh perawatan intensif. Setelah memastikan segalanya berjalan, Arifin pulang. Ia tidak bisa tinggal di sana. Tatapan Murni yang penuh dengan segala yang tidak terucap membuatnya merasa seperti terpanggang. Ia tidak masuk ke kamar tidur utama. Laras, yang telah mendengar sepintas dari Jumadi tentang orang yang ditolong Pak Haji, menatapnya penuh tanya dari balik pintu, tapi Arifin hanya menggeleng halus. Nanti, Lar. Saya perlu sendirian dulu. Suaranya lirih, tanpa tenaga. Laras, yang terbiasa dengan sikapnya yang selalu tegas, hanya bisa mengangguk bingung. Arifin masuk ke perpustakaan pribadinya, ruangan yang biasanya menjadi tempatnya merancang strategi bisnis. Malam ini, ruangan dengan rak-rak kayu tinggi penuh buku dan penghargaan itu terasa seperti ruang interogasi. Ia mengunci pintu dari dalam, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Cahaya lampu meja tembaga menyinari setengah wajahnya, meninggalkan bayangan gelap di sisi lainnya. Di depannya, di atas meja kayu ulin yang lebar, hanya ada segelas air putih yang tak tersentuh. Pikirannya berputar kencang, berusaha menyusun puzzle masa lalu yang sengaja ia hancurkan dan kubur. Dia memulai dari awal. Dari titik paling terang yang bisa diingatnya tentang Murni. Kilas balik pertama datang dengan lembut, membawa aroma tanah basah usai hujan dan harum bunga kenanga. Ia, Arifin muda, kurus, berambut ikal, berdiri gugup di teras rumah panggung kayu yang sederhana. Murni, dengan kebaya hijau muda dan kain batik lusuh namun bersih, tersipu-sipu menatapnya sambil menyuguhkan teh pahit di cangkir pecah belah. Senyumnya malu-malu, tetapi matanya, berbinar-binar penuh kehidupan dan harapan. Saat itu, ia baru saja meminangnya. Tidak ada harta. Hanya janji. Saya akan membahagiakanmu, Murn, ucap Arifin muda, polos dan tulus. Murni hanya mengangguk, pipinya merah merona. Mereka menikah dengan sederhana. Pesta di halaman rumah orang tua Murni, dengan beberapa orang tetangga dan keluarga. Malam pertama mereka di sebuah kamar kos murah di pinggiran kota, di mana mereka berdua tertawa geli karena atapnya bocor saat hujan. Murni mengambil ember, Arifin memeluknya dari belakang. Nanti kalau saya sudah sukses, kita akan punya rumah yang atapnya tidak bocor, bisiknya. Murni mendekatkan kepalanya ke dada Arifin. Yang penting kita bersama, Arif. Kenangan itu begitu manis, begitu nyata, hingga Arifin yang kini berusia 58 tahun merasakan sakit di dada.
Itu adalah kebahagiaan yang otentik, tidak dibeli, tidak direkayasa. Lalu, memori itu bergulir lebih cepat. Kesuksesan mulai datang. Usaha kontraktornya mulai menang tender kecil-kecilan. Mereka pindah ke rumah petak yang lebih baik. Kelahiran Malik. Murni melahirkan di rumah bersalin sederhana, dan saat ia menimang anak lelakinya yang merah dan menangis keras, air mata kebahagiaan Arifin jatuh. Kita akan memberinya masa depan terbaik, sumpahnya. Murni, yang masih lemah, tersenyum lelah penuh bangga. Saat itulah, segalanya mulai berubah. Kesibukan Arifin bertambah. Ia mulai bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi level sosialnya. Ia mulai merasa bahwa kehidupan lamanya, termasuk cara bicara Murni yang ceplas-ceplos, selera sederhananya, dan ketidaktahuannya tentang dunia bisnis, sedikit memalukan. Kilas balik berikutnya lebih keras, lebih gelap. Adegan di ruang tamu rumah pertama mereka yang agak lumayan. Murni duduk di kursi, wajahnya pucat. Ibu Arifin, wanita dengan wajah tegas dan mata yang selalu menyorot, sedang berdiri, berbicara dengan nada tinggi. Lihatlah dirimu, Murni. Suamimu sekarang orang penting. Kau masih juga masak pakai kayu bakar? Melayannya cuma satu orang? Itu memalukan. Kau harus bisa menyesuaikan diri, atau kau akan jadi batu sandungan buat Arifin. Murni menunduk, tangannya menggenggam ujung kebaya. Saat itu, Arifin baru saja pulang. Ia mendengar omelan ibunya. Ia melihat istrinya yang seperti anak kecil dihukum. Apa yang ia lakukan? Ia menarik napas, lalu berjalan melewati ruang tamu sambil berkata, "Ibu, jangan terlalu keras. Murni kan masih belajar." Lalu ia masuk ke kamar, menghindari tatapan memohon Murni. Ia memilih diam. Diam yang lunak, yang tidak membela, yang membiarkan Murni tenggelam dalam rasa tidak berdaya. Arifin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara terisak tercekik keluar dari kerongkongannya. "Aku bodoh. Aku pengecut." Geramnya pada dirinya sendiri di dalam keheningan perpustakaan. Memori terus mengalir deras, tak terbendung. Konflik memuncak saat Arifin mulai sering menghabiskan malam di kantor atau bertemu klien. Desas-desus tentang perempuan lain, sekretaris cantik atau rekan bisnis yang lebih anggun, sampai ke telinga Murni. Suatu malam, Murni yang biasanya sabar, akhirnya meledak. "Arifin, apa yang sebenarnya terjadi? Apa saya sudah tidak cukup bagimu? Ibu mertua selalu menghina, kau tidak pernah di rumah, dan sekarang orang-orang membicarakan kau dengan perempuan lain." Tangisnya pecah. Arifin, yang merasa diganggu dan direpotkan, justru marah. "Sudah, cukup. Aku bekerja mati-matian untuk hidup kita, untuk masa depan Malik. Kau malah sibuk mendengarkan gosip dan mencurigai aku. Kau pikir ini mudah? Menjadi tulang punggung." Ia membanting pintu kamar dan pergi. Itulah pertama kalinya ia meninggalkan Murni sendirian menangis semalaman. Ia tidak melihat betapa patah hati Murni saat itu. Ia hanya merasa kesal karena masalah yang dibuat istrinya. Lalu, adegan pamungkas, yang selama ini ia kubur paling dalam, muncul dengan kejelasan yang menyakitkan. Setelah pertengkaran hebat yang berhari-hari, di mana Arifin benar-benar tidak pulang, Murni datang ke kantornya. Ia tidak lagi marah. Wajahnya hancur, matanya bengkak, tetapi ada ketegasan di sana. "Arifin," ucapnya datar. "Saya sudah tidak kuat lagi. Kalau kau memang mau dia, perempuan lain itu, atau kalau kau dan keluargamu memang sudah tidak menginginkan saya di sini, katakan langsung. Jangan biarkan saya disiksa pelan-pelan seperti ini." Saat itu, Arifin sedang dikejar deadline proyek besar. Kepalanya pening. Ia melihat istrinya yang terlihat lusuh dan dramatis. Dalam hatinya, sebuah pikiran egois muncul. Ini semua terlalu merepotkan. Aku butuh kedamaian untuk fokus bekerja. Dan keluar dari mulutnya, kalimat yang menghancurkan segalanya. "Kalau kau merasa tidak betah, ya sudah. Pulang ke orang tuamu dulu saja. Biar kita punya waktu untuk berpikir." Ia tidak mengatakan, "Pergi." Tapi, "pulang ke orang tuamu dulu," adalah kata-kata halus untuk pengusiran. Ia melihat cahaya di mata Murni padam seketika. Perempuan itu terdiam lama, lalu membungkuk pelan. "Baik, Arifin. Saya mengerti." Ia berbalik dan pergi. Arifin, dibutakan oleh ego dan kedamaian yang ia dambakan, bahkan tidak berdiri untuk mengantarnya. Ia kembali menekuni dokumen-dokumennya,
merasa sebuah beban telah lepas dari pundaknya. Ia pikir Murni hanya akan pulang sebentar, dan keadaan akan membaik. Tapi Murni tidak pernah kembali. Dan ia, Arifin, sibuk dengan kesuksesan yang kian menjadi, dengan pernikahan barunya yang selevel dengan Laras, dengan anak-anak baru, dengan pembangunan kerajaan bisnisnya. Ia dengan sengaja menghapus Murni dan Malik dari narasi hidupnya. Seolah mereka tidak pernah ada. Dengan sengaja. Arifin bergumam sendiri, suaranya bergetar. Ia membuka laci meja, mengobrak-abrik isinya, hingga akhirnya menemukan apa yang ia cari, sebuah foto lama yang ia sembunyikan. Foto Murni, Malik kecil yang digendong, dan dirinya yang masih muda, berfoto di depan Taman Monas. Mereka tersenyum. Senyum Murni lebar, penuh kebanggaan. Ia memandangi foto itu, lalu melihat pantulannya sendiri di kaca jendela yang gelap. Wajahnya yang kini mulai berkerut, bermandikan cahaya lampu meja. Dua dunia yang terpisah oleh sebuah jurang waktu dan pengkhianatan. Realitas yang ia hindari selama puluhan tahun kini menghantamnya dengan brutal. Kesalahannya bukan karena ia mengusir Murni dengan kasar. Kesalahannya adalah diamnya, pembiaraannya, keengganannya untuk membela perempuan yang telah berjuang bersamanya dari nol. Ketika Murni membutuhkan pelindung, ia justru membuka pintu agar angin dingin keluarga dan dunianya menerpa Murni hingga menggigil. Ketika Murni meminta kejelasan, ia memberikan ketidakpastian yang lebih menyiksa. Dan akhirnya, ketika Murni meminta keputusan, ia memberikan keputusan yang penuh kemunafikan, pulanglah dulu. Ia adalah penonton yang pasif sekaligus sutradara yang kejam dari kehancuran rumah tangganya sendiri. Ia bukan korban keadaan. Ia adalah arsitek dari malapetaka yang menimpa Murni dan Malik. Kekayaan dan statusnya sekarang dibangun di atas penderitaan mereka. Amal dan wakafnya yang megah adalah upaya sia-sia untuk menutupi lubang hitam di hatinya. Tangis yang selama ini tertahan akhirnya meledak. Seorang lelaki berusia 58 tahun, seorang konglomerat yang ditakuti, menangis terseduh-seduh sendirian di perpustakaannya yang mewah. Tangisan penyesalan yang dalam, pedih, dan terlambat. Di antara isakannya, satu tekad mulai mengkristal, seperti mutiara yang terbentuk dari rasa sakit yang tak tertahankan. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia harus melakukan sesuatu. Untuk Rara yang masih punya masa depan. Untuk Murni yang telah ia hancurkan. Dan untuk dirinya sendiri, yang baru saja menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kebohongan yang ia rajut sendiri. Dia mengangkat telepon, matanya masih basah. Jumadi, suaranya parau namun penuh tekad. Besok pagi, kita cari informasi tempat tinggal Ibu Murni yang sebenarnya. Saya harus menemukannya lagi. Dan siapkan segalanya. Saya akan menangani ini sendiri. Esok paginya, Jakarta diselimuti kabut tipis dan udara lembab yang menjanjikan hujan. Di rumah di atas bukit, kegelisahan telah berganti menjadi tekad membara. Arifin bergerak dengan fokus yang baru, sebuah tujuan tunggal yang mengusir semua agenda bisnisnya. Ia menyuruh Jumadi menjemputnya lebih awal, sebelum Laras bangun. Di mobil, ia memberikan instruksi singkat. Ke lokasi di mana kita menemukan mereka kemarin, jam. Kita harus mencari tahu di mana Ibu Murni tinggal. Jumadi mengangguk, wajahnya serius. Ia telah melayani Arifin selama 20 tahun, menyaksikan naiknya sang majikan, namun malam tadi adalah pertama kalinya ia melihat Arifin begitu hancur. Ia tidak banyak bertanya, hanya mengikuti perintah dengan setia. Mereka kembali ke kawasan di bawah jembatan penyeberangan. Pagi itu, tempat itu sudah ramai dengan aktivitas warga kecil. Pedagang nasi uduk membuka gerobak, tukang becak menunggu penumpang, pemulung mulai mengais. Arifin, yang hari ini mengenakan kemeja lengan panjang sederhana dan celana chino, turun dari mobil. Kehadirannya masih mencolok, tetapi ia berusaha tampak biasa. Dengan ditemani Jumadi, ia mendatangi seorang ibu pedagang nasi uduk yang lapaknya paling dekat dengan tempat Murni duduk kemarin. "Permisi, Bu," sapa Arifin, mencoba menahan wibawa alaminya. Si ibu pedagang menatapnya curiga. "Iya, mau beli apa, Pak?" "Saya mau bertanya. Kemarin sore, ada seorang ibu muda dengan anak kecil sakit yang biasa mengemis di sini. Kira-kira ibu tahu di mana ia tinggal?" Si ibu pedagang mengerutkan kening, lalu matanya berbinar penuh penilaian. "Oh, si Murni itu? Yang anaknya batuk-batuk terus." Arifin menahan desis napas. "Iya, mungkin itu. Namanya Murni." "Iya, betul. Kasihan sekali dia. Anaknya sakit,
Dicampakkan suaminya. Si ibu melanjutkan sibuk membersihkan lapak, tapi ceritanya mengalir. Dia tinggal di kampung belakang stasiun Grogol. Rumah petakan, nomor berapa ya, yang pintunya biru usang, dekat kali kecil yang bau. Cari saja, yang paling kumuh. Ucapan si ibu bernada kasihan, namun juga ada sedikit penghakiman terhadap Murni yang dianggap dicampakkan. Informasi itu cukup. Arifin mengucapkan terima kasih sambil menyelipkan selembar uang 50.000 ke tangan ibu itu, yang membuat ekspresinya berubah ramah. Terima kasih, Pak Haji. Semoga jadi amal. Perjalanan ke kampung belakang stasiun itu seperti memasuki dimensi lain. Mobil Mercedes terpaksa parkir di pinggir jalan besar karena gang terlalu sempit dan berlumpur. Arifin dan Jumadi berjalan kaki, menyusuri lorong-lorong yang dipadati rumah-rumah petakan berhimpitan. Udara pengap, bau kali yang tak terolah, dan sampah yang menumpuk di sudut-sudut memenuhi indera mereka. Jumadi melindungi majikannya dari lalu lalang sepeda motor dan anak-anak yang berlarian. Arifin berjalan dengan perasaan tercekam. Inikah tempat Murni bertahan hidup, sementara ia tinggal di bukit yang sejuk dan bersih? Mereka menemukan pintu biru usang yang dimaksud. Catnya mengelupas, kayunya lapuk. Dari balik pintu terdengar suara batu kecil yang parah. Arifin merasa dadanya sesak. Ia mengetuk pelan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka pelan. Murni berdiri di baliknya, wajahnya tampak lebih pucat dan lelah dari kemarin. Ia mengenakan baju rumah lusuh yang sudah pudar warnanya. Matanya membelalak melihat Arifin berdiri di depan pintu rumah petakannya. "Kau, bagaimana kau bisa tahu?" Suaranya berbisik, penuh keheranan dan kecemasan. "Saya mencari," jawab Arifin singkat. Matanya menengok ke dalam. Ruangan itu tak lebih besar dari kamar mandi di rumahnya. Hanya ada satu dipan kayu reot, sebuah kompor minyak tanah, dan beberapa wadah plastik. Di dipan, Rara terbaring dengan selimut tipis, masih terlihat lemah meski sudah mendapat pengobatan semalam. Cahaya yang masuk hanya dari pintu dan sebuah jendela kecil berjeruji besi. Kepedihan yang ia rasakan di perpustakaan kemarin menjadi nyata dalam wujud 3 dimensi yang memilukan. "Boleh saya masuk?" tanya Arifin, suaranya hampa. Murni menghela napas, seperti menyerah. Ia membuka pintu lebar-lebar, sebuah gestur menerima takdir. Arifin masuk, diikuti Jumadi yang tetap berdiri di depan pintu. Ruangan itu terasa pengap dan sesak dengan kehadiran mereka. "Bagaimana kondisi Rara?" tanya Arifin, matanya tak lepas dari gadis kecil itu. "Dokter bilang harus rawat jalan rutin, minum obat lengkap, dan makan bergizi," jawab Murni datar. Tapi, ia tidak melanjutkan. Tapi, itu berarti biaya, berarti akses, berarti sesuatu yang di luar jangkauannya. Arifin langsung menangkap. Ia menatap Murni. "Murn, saya ingin menolong. Sungguh. Biarkan saya menanggung semua biaya pengobatan Rara. Biarkan saya membawamu ke tempat yang lebih layak. Ada apartemen kecil di Kemang, tidak besar, tapi bersih dan aman. Kalian bisa tinggal di sana sampai Rara sembuh total, bahkan seterusnya." Tawaran itu diucapkan dengan tulus, penuh dengan keinginan untuk memperbaiki. Namun, yang terjadi bukanlah rasa syukur. Wajah Murni berubah keras. Mata yang tadi lelah, tiba-tiba menyala dengan api kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun. "Menolong?" Suaranya meninggi, getir. "Dengan uangmu lagi, Arifin? Kau pikir uang adalah jawaban untuk segalanya? Untuk menebus nyawa Malik yang bisa saja tertolong kalau dulu kau mengakui kami? Untuk menebus tahun-tahun saya makan nasi basi dan air putih karena tak punya uang untuk makan? Untuk menghapus rasa malu saat saya harus memungut botol plastik dari tempat sampah orang-orang sepertimu?" Setiap tuduhan adalah cambuk. Arifin terdiam, tak mampu membantah. Murni maju selangkah, air mata mulai menggenang namun tidak jatuh. "Dulu, yang saya butuhkan bukan uangmu. Saya butuh suamiku. Saya butuh ayah untuk anakku. Saya butuh seseorang yang berdiri di depan saya ketika ibumu dan saudara-saudaramu menghujani saya dengan hinaan. Tapi kau memilih diam. Kau memilih mengabaikan. Kau memilih mereka. Dan uangmu itu," ia menunjuk ke arah Arifin seolah menunjuk sesuatu yang menjijikkan. "Uangmu itu baunya seperti pengkhianatan. Saya tidak mau hidup dari uang yang didapat dari melupakan anakmu sendiri." Teriakannya yang terakhir menggema di ruangan sempit itu. Rara yang terbangun menangis pelan. Murni segera mendekapnya, membelainya, tapi tatapannya pada Arifin tetap tak tergoyahkan, penuh sakit dan penolakan.
Arifin merasa seperti diterjang badai. Penyesalannya yang tadi ingin diwujudkan dalam aksi, ditolak mentah-mentah. Ia salah lagi. Ia masih menggunakan cara lamanya, menyelesaikan masalah dengan uang. Ia tidak memahami bahwa luka murni terlalu dalam untuk diobati dengan materi. Saya mengerti, akhirnya Arifin bisa berkata, suaranya serak. Kau benar. Uang saya kotor untukmu. Tapi, Murn, ia menatap Rara yang sedang batuk-batuk. Ini tentang Rara. Dia tidak berdosa. Dia butuh kesempatan. Apakah kebencianmu padaku lebih besar daripada kasih sayangmu pada cucumu sendiri? Kalimat itu menyentuh hati Murni yang paling lunak. Ia memandang wajah Rara yang pucat, merasakan demamnya yang masih belum sepenuhnya turun. Perjuangannya selama ini adalah untuk bertahan hidup, untuk Rara. Apakah harga dirinya yang sudah compang-camping lebih penting daripada nyawa darah dagingnya? Perlahan, api di mata Murni mereda, digantikan oleh kelelahan yang tak terperi. Ia terkulai di pinggir dipan, memeluk Rara. Apa yang kau inginkan, Arifin? Tanyanya, penuh keletihan. Izinkan saya membawa Rara ke rumah sakit terbaik untuk perawatan lanjutan. Dokter spesialis, makanan sehat, semuanya. Dan kau, Arifin memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kau boleh menemaninya. Tidak perlu tinggal di rumah saya. Saya akan menyewa sebuah unit apartemen kecil yang sederhana, dekat rumah sakit. Itu hanya untukmu dan Rara, selama pengobatan. Setelah Rara sehat, kau bebas memutuskan mau tinggal di mana, mau apa. Saya tidak akan ikut campur. Saya hanya ingin memastikan cucu saya punya kesempatan untuk hidup. Tawarannya sekarang lebih rendah hati. Tidak lagi memaksa, tidak lagi sok sebagai penyelamat. Ia hanya menawarkan fasilitas, dengan ruang dan harga diri untuk Murni. Murni terdiam lama, menatap lantai semen yang kotor. Pertarungan batin hebat terjadi di wajahnya. Akhirnya, ia mengangkat kepala. Baik, ucapnya lirih, seperti mengucapkan kata yang paling sulit dalam hidupnya. Untuk Rara. Tapi ingat, ini hanya untuk Rara. Bukan untukmu. Dan saya hanya akan tinggal di apartemen itu sampai Rara dinyatakan sehat oleh dokter. Tidak lebih. Itu adalah kemenangan kecil yang terasa seperti kekalahan. Arifin mengangguk, rasa lega yang pahit menyebar di dadanya. Baik. Sepakat. Saya akan atur semuanya. Besok kita pindahkan Rara. Mereka tidak berjabat tangan. Tidak ada rekonsiliasi. Hanya sebuah kesepakatan rapuh antara dua orang yang dihubungkan oleh masa lalu yang pedih dan seorang anak kecil yang tak berdaya. Saat Arifin keluar dari rumah petakan itu, meninggalkan Murni yang kembali memeluk Rara dengan pandangan kosong, ia menyadari sesuatu. Jalan penebusannya tidak akan semudah menandatangani cek. Ia harus membongkar tembok kebencian yang telah ia bangun sendiri dengan kelalaiannya, dan itu mungkin membutuhkan sisa hidupnya. Ia berjalan menyusuri gang sempit, diikuti Jumadi, dengan perasaan hampa. Ia telah mendapatkan izin untuk menolong, namun ia merasa baru saja kehilangan sesuatu yang lebih berharga, ilusi bahwa kesalahan masa lalu bisa dengan mudah diperbaiki. Apartemen di kawasan Menteng itu bukan yang termewah, tetapi cukup nyaman, bersih, dan yang terpenting, hanya 10 menit dari rumah sakit swasta tempat Rara dirawat. Arifin menyewanya bulanan dengan nama seorang pengacara kepercayaannya, bukan atas namanya sendiri. Langkah itu ia ambil untuk melindungi privasi Murni. Unit lantai 3 dengan 2 kamar itu diisi dengan furnitur sederhana namun baru, sofa kain, meja makan kecil, dan perlengkapan dapur dasar. Untuk Murni, yang terbiasa dengan satu ruang petakan, tempat ini terasa luas dan asing, hampir seperti penjara yang lebih baik. Proses pemulihan Rara menjadi fokus utama yang menyatukan mereka dalam sebuah kesepakatan yang tegang namun perlu. Setiap pagi, Arifin datang, seringkali sebelum jam kantor. Ia tidak masuk begitu saja, ia mengetuk pintu, menunggu izin, seperti seorang tamu. Ia membawa buah-buahan segar, susu formula khusus, atau mainan edukatif kecil untuk Rara. Awalnya, Murni menerimanya dengan sikap dingin, meletakkan barang-barang itu tanpa komentar. Tapi seiring waktu, saat ia melihat bagaimana Arifin dengan sabar membacakan buku cerita untuk Rara yang mulai ceria, atau bagaimana ia diam-diam membayar semua tagihan rumah sakit tanpa pernah menyombongkannya, tembok es itu perlahan mulai retak. Percakapan mereka tetap tentang Rara. Tentang suhu tubuhnya, nafsu makannya, jadwal kontrol ke dokter. Tidak ada yang personal. Tidak ada masa lalu. Di rumah sakit, Rara mendapatkan perawatan terbaik. Dokter spesialis paru dan ahli gizi bekerja sama. Dalam 2 minggu,
Perubahan pada gadis kecil itu luar biasa. Pipinya yang cekung mulai terisi, matanya yang dulu sayu kembali berbinar, dan batuknya hampir hilang. Ia bahkan mulai tertawa. Suara kecilnya yang jernih memecah kesunyian kamar rumah sakit dan apartemen. Tawa itulah yang menjadi penghubung rapuh antara Arifin dan Murni. Saat Rara tertawa, sesaat, mereka bisa saling memandang dan melihat kilatan sesuatu yang bukan kebencian atau rasa bersalah. Mungkin sebuah kepedulian yang sama terhadap satu nyawa yang tak berdosa. Namun, dunia di luar apartemen kecil itu tidaklah sejenak kondisi Rara yang membaik. Badai pertama datang dari rumah di atas bukit. Laras, yang selama ini dia mengamati perubahan drastis suaminya, penolakan untuk menghadiri acara sosial, seringnya ia menghilang di pagi dan sore hari, serta kegelisahan yang tak biasa, akhirnya menyelidiki. Seorang supir cadangan yang suatu kali mengantar Arifin ke apartemen itu, tanpa sengaja membocorkan lokasinya pada asisten rumah tangga yang dekat dengan Laras. Suatu malam, saat Arifin pulang lebih awal dengan wajah letih namun tenang, Laras sudah menunggu di ruang keluarga. Ekspresinya dingin. "Ada apa, Lar? Kau belum tidur?" tanya Arifin, melepas jasnya. "Saya ingin tahu, Arif, siapa perempuan di apartemen menteng itu?" Serangan langsung. Suaranya datar, namun mata Laras menyala. Arifin terdiam sejenak. Ia sudah mempersiapkan diri untuk ini. Dia adalah Murni, mantan istri saya. Laras menyeringai, campuran antara kaget dan menghina. "Mantan istri? Yang dari kampung itu? Yang kau ceritakan sudah tidak ada hubungannya lagi? Apa yang ia inginkan? Uang? Jangan-jangan ini skenario pengemis kelas atas, Arif." "Dia tidak meminta apa-apa, Laras," potong Arifin dengan tegas, lebih tegas dari biasanya. "Dia bahkan menolak bantuan saya. Yang saya bantu adalah cucu saya. Anak itu sakit parah, hampir meninggal." "Cucu?" Laras tertawa getir. "Jadi kau punya cucu dari perempuan itu? Dan sekarang kau membawa mereka, menyembunyikannya di apartemen? Apa pikiranmu, Arif? Apa kau tidak memikirkan nama baik keluarga kita? Apa kau tidak memikirkan anak-anak kita, Rendra dan Nina? Bagaimana jika ini diketahui orang lain? Mereka akan mengira apa? Bahwa ada drama sinetron di keluarga kita." "Ini bukan soal nama baik, Laras. Ini soal tanggung jawab," jawab Arifin. Suaranya rendah namun bergetar penuh emosi. "Tanggung jawab yang sudah terlalu lama saya lalaikan. Saya telah melakukan kesalahan besar pada mereka. Jika itu merusak nama baik kita, biarlah. Mungkin nama baik kita selama ini dibangun di atas kebohongan." Laras terkesima. Ia tidak pernah mendengar suaminya berbicara seperti ini. Selama ini, Arifin adalah sosok yang sangat menjaga citra. "Jadi, kau memilih mereka? Daripada keluarga yang telah membangun hidupmu selama ini?" "Saya tidak memilih siapa-siapa. Saya mencoba menjadi manusia yang sedikit lebih baik. Untuk Rara, dan untuk menebus kesalahan pada Murni. Kau tidak mengerti, Lar. Kau tidak melihat bagaimana mereka hidup. Dan itu salahku." Laras bangkit, suaranya meninggi. "Aku telah menjadi istri yang baik untukmu, Arifin. Aku mengelola rumah tangga, mewakilimu di acara-acara, membesarkan anak-anak kita dengan baik. Dan sekarang, karena sebuah penyesalan yang datang terlambat, kau mau mengorbankan semua yang telah kita bangun." Pertengkaran itu berlangsung sengit dan berakhir dengan kebekuan. Laras mengunci diri di kamar tidur. Arifin tidur di kamar tamu. Perpecahan pertama dalam keluarga barunya telah terjadi. Ia merasakan sakit karena menyakiti Laras, tetapi di sisi lain, ada sebuah ketegasan baru di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia memilih sesuatu bukan berdasarkan citra atau kenyamanan, tetapi berdasarkan suara hati nuraninya yang baru saja bangun dari tidur panjang. Badai kedua datang dari lingkaran sosialnya. Seorang rekan bisnis, yang kebetulan melihat Arifin keluar dari apartemen di Menteng dengan wajah serius, bukan ekspresi seorang konglomerat yang sedang bersenang-senang, menyebarkan desas-desus. Isunya beragam, dari skandal perselingkuhan dengan perempuan muda, sampai pada masalah hukum seperti anak di luar nikah. Arifin merasakan perubahan sikap dalam beberapa rapat. Tatapan yang penuh tanya, senyum yang menjadi kaku. Seorang partner bisnis lamanya bahkan berani bertanya secara halus, "Ada masalah keluarga, Pak Haji? Kok terlihat agak stres?" Arifin, yang dulu akan marah atau segera meluruskan citranya, kali ini hanya menghela napas. "Masalah keluarga memang ada, Pak.
Semoga cepat selesai. Jawaban jujur dan rendah hati itu justru membuat sang partner bingung, dan mungkin lebih menghormatinya. Tekanan terberat justru datang dari dirinya sendiri. Di tengah malam, di kamar tamu rumahnya yang mewah, ia bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah usahanya ini sia-sia? Apakah ia hanya mengganti satu jenis penderitaan dengan yang lain? Ia menyakiti Laras dan anak-anaknya yang tidak bersalah. Ia mengacaukan keseimbangan hidup yang telah ia raih dengan susah payah. Tapi setiap kali keraguan itu datang, ia mengingat tawa Rara. Ia mengingat tatapan murni yang mulai kehilangan sedikit durinya saat melihat Rara bermain dengan mainan baru. Ia mengingat sumpahnya yang muda dulu, di depan rumah panggung kayu yang bocor, untuk membahagiakan Murni. Ia telah gagal total dalam sumpah itu. Tetapi untuk Rara, mungkin belum terlambat. Sebuah titik balik terjadi suatu sore di apartemen. Rara sudah diizinkan pulang dari rumah sakit dan hanya kontrol rutin. Murni sedang menyiapkan teh di dapur kecil. Rara, dengan energi barunya, merengek minta digendong kakeknya. Kek, gendong. Arifin, yang sedang duduk di sofa, terkejut lalu tersenyum lebar. Ia mengangkat Rara dengan hati-hati, mendudukkannya di pangkuannya. Gadis kecil itu memainkan kumisnya yang mulai memutih. Saat itulah Murni keluar membawa 2 cangkir teh. Ia melihat pemandangan itu, Arifin dengan cucunya, kedua wajah itu bersinar. Sesuatu di hatinya meleleh, bagai es yang diterpa matahari musim semi. Duduk di kursi berlawanan, Murni berkata pelan, tanpa menatap Arifin. Dulu, Malik juga suka sekali digendongmu. Sebelum kau sibuk. Kalimat sederhana itu adalah pertama kalinya Murni membuka pintu masa lalu tanpa amarah. Arifin menatapnya. Mata mereka akhirnya bertemu dalam sebuah pengakuan yang sunyi. Di mata Murni, ia melihat sebuah kelelahan untuk membenci. Di mata Arifin, Murni melihat penyesalan yang tulus, bukan lagi sekadar rasa bersalah yang ingin diredam. Saya tahu, bisik Arifin, suaranya serak. Dan saya menyesalinya setiap hari. Murni mengangguk pelan, lalu menyeruput tehnya. Tidak ada lagi yang diucapkan. Namun, di keheningan itu, sebuah rekonsiliasi kecil, yang rapuh namun nyata, telah lahir. Mereka tidak akan kembali menjadi suami istri. Itu mustahil. Tapi mungkin, mereka bisa belajar menjadi 2 orang tua, dan kakek, yang menjaga satu cucu dengan cinta yang sama. Arifin pulang ke rumah di bukit dengan beban yang berbeda. Konflik dengan Laras dan tekanan sosial masih ada, tapi hatinya lebih tenang. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih penting dari citra dan kenyamanan, integritas batin. Esok harinya, ia memanggil pengacaranya dan memberikan instruksi untuk menjual salah satu unit apartemen mewahnya di Kebayoran. Uang hasil penjualan, ia masukkan seluruhnya ke dalam sebuah rekana terpisah. Ia berkata pada pengacaranya, ini dana pendidikan dan masa depan untuk Rara. Atur sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses untuk keperluan pendidikannya dan kesejahteraan ibunya, Murni. Itu adalah langkah pertama konkretnya, bukan lagi sekadar membayar tagihan, tetapi memastikan masa depan mereka aman, lepas dari keberadaannya nanti. Kedua dunia, dunia kemewahan yang penuh citra dan dunia kesederhanaan yang penuh penyesalan, telah berbenturan hebat. Dan dalam benturan itu, Pak Haji Arifin yang lama mulai retak, memberi jalan bagi sosok Arifin yang baru, yang lebih manusiawi, yang bersedia kotor dan terluka untuk memperbaiki kesalahan, meski konsekuensinya adalah kehilangan sebagian dari tembok tinggi yang selama ini ia bangun dengan bangga. Musim hujan telah berakhir, meninggalkan udara Jakarta yang langka, segar dan berembus angin sepau-sepau. Di apartemen kecil di Menteng, cahaya matahari pagi menerobos jendela, menyinari ruang tamu yang sudah tidak lagi terasa asing. Rara, dengan piyama bergambar kelinci, sedang asyik menyusun balok kayu warna-warni di karpet. Pipinya sudah tembam merah, dan tawanya yang renyah kerap memenuhi ruangan. Di hadapan dokter spesialis anak yang datang untuk pemeriksaan akhir, ia dinyatakan sembuh total. Tubuhnya yang dulu ringkih akibat pneumonia dan gizi buruk, kini telah dipulihkan oleh obat-obatan terbaik, makanan bergizi, dan yang paling penting, perawatan penuh kasih. Arifin hadir dalam pemeriksaan itu. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi prosesnya dengan perasaan campur aduk, lega yang luar biasa, tetapi juga kecemasan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah dokter pergi, meninggalkan suasana hening yang agak kaku, Murni memeluk Rara erat-erat, mencium keningnya. Lalu, ia menatap Arifin. Dia sudah sembuh, ucap Murni, suaranya datar, namun ada getaran halus di dalamnya. Alhamdulillah, jawab Arifin, mengangguk. Dia kuat,
seperti ibunya. Ia hampir menyebut, seperti kakeknya, tetapi itu terasa terlalu mengklaim. Murni menarik napas dalam-dalam, seperti mengumpulkan keberanian. Arifin, saya harus bicara. Arifin tahu ini akan datang. Ia sudah mempersiapkan dirinya, tetapi dadanya tetap terasa sesak. Saya dengar, Murn. Mereka duduk berhadapan, dengan Rara yang bermain di lantai di antara mereka, tak sadar menjadi pusat dari percakapan yang menentukan. Rara sudah sehat. Janji kita sudah selesai, mulanya Murni, matanya menatap lantai sejenak sebelum menatap lurus ke mata Arifin. Saya berterima kasih. Untuk semua yang kau lakukan. Untuk nyawa Rara. Ia berhenti, menelan ludah. Tapi kita tidak bisa kembali. Luka itu terlalu dalam. Setiap kali melihatmu, saya teringat pada Malik yang memanggil, "Ayah," saat demamnya tinggi, dan yang datang cuma saya, sendirian. Saya teringat pada malam-malam panjang menahan lapar sambil mengandung Rara. Luka itu sudah menjadi bagian dari diri saya. Dan maaf, Arifin, saya tidak bisa memaafkanmu. Bukan karena saya ingin membenci, tapi karena saya harus melindungi sisa-sisa ketenangan yang saya punya. Setiap kata seperti tetesan timah panas di hati Arifin, namun ia menerimanya. Ia tahu, ia tak layak mendapat pengampunan. Saya mengerti, bisiknya, suaranya parau. Saya tidak meminta maafmu, Murn. Saya hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Murni mengangguk. Kami akan baik-baik saja. Rara butuh tempat yang tenang untuk tumbuh. Bukan Jakarta. Saya punya saudara di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Udara di sana bersih, biaya hidup murah. Saya ingin membawa Rara ke sana. Mulai dari nol. Dengan tenang. Rencana itu masuk akal. Arifin merasa seolah jantungnya dicabut, namun ia juga tahu itu yang terbaik. Di kota kecil, Murni bisa hidup tanpa stigma, mantan istri konglomerat, atau pengemis. Rara bisa tumbuh normal, jauh dari hiruk-pikuk dan pengawasan yang mungkin masih mengintai. Baik, kata Arifin akhirnya, mengangguk pelan. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu memulai? Murni hampir menolak, seperti refleks lamanya. Tapi ia melihat Rara. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk cucunya, meski harus menerima dari Arifin. Bantu saya dengan biaya perjalanan dan sewa rumah kecil di sana untuk awal. Cukup. Setelah itu, saya akan mencari kerja. Saya masih kuat. Tapi Arifin telah berpikir lebih jauh. Dari dalam saku jasnya, ia mengeluarkan sebuah amplop dan sebuah buku tabungan. Di amplop ini ada tiket kereta api eksekutif untuk kalian besok pagi, plus sedikit uang tunai untuk kebutuhan darurat. Dan ini, ia letakkan buku tabungan di atas meja. Ini bukan uang saya. Ini adalah rekening dana pendidikan atas nama Rara. Hasil penjualan sebuah properti. Uangnya hanya bisa diakses untuk biaya sekolahnya, dari TK sampai kuliah, dan untuk kebutuhan kesehatannya. Aturannya sudah dibuat dengan notaris. Saya mohon, terimalah ini. Bukan untukmu, tapi untuk Rara. Untuk masa depannya. Biarkan saya melakukan ini, sebagai kakeknya. Air mata akhirnya menetes dari mata Murni. Ia memandangi buku tabungan itu, lalu pada Arifin yang memohon dengan mata berkaca-kaca. Untuk Rara. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengambil buku tabungan itu. Hanya untuk Rara, gumannya, mengulang mantra yang sama. Hanya untuk Rara, sahut Arifin, lega yang amat sangat menyirami jiwanya yang kering. Keesokan harinya, di stasiun Gambir, perpisahan itu terjadi. Arifin mengantarkan mereka sampai ke gerbang kereta. Rara, yang sudah mengerti bahwa ia akan pergi jauh, memeluk erat leher Arifin. "Kek, ikut," rengeknya. Arifin menahan isakannya, mencium kening Rara. "Kakek akan kangen sekali sama Rara. Rara harus jadi anak pinter dan baik ya," dengar kata nenek. Saat peluit berbunyi, Murni berdiri di depan pintu kereta. Ia menatap Arifin untuk terakhir kalinya. Ada terlalu banyak yang tak terucapkan dalam tatapan itu. Rasa sakit, kenangan, terima kasih yang terpaksa, dan sebuah kelegaan bahwa akhirnya ia bisa bebas. "Jaga dirimu, Arifin," ucapnya lirih. "Kalian juga, Murn. Semoga kalian menemukan kedamaian." Kereta mulai bergerak perlahan. Arifin berdiri di peron, melihat wajah Rara yang menempel di jendela, melambai-lambaikan tangan kecilnya,
sampai kereta itu hilang dari pandangan, meninggalkan kesunyian dan gema mesinnya. Sebuah bab dalam hidupnya, bab yang penuh penyesalan dan upaya penebusan yang tertunda, telah resmi ditutup. Beberapa bulan kemudian, perubahan dalam diri Arifin mulai terlihat nyata. Ia tidak lagi menjadi filantropis pencitraan. Ia menjual beberapa properti mewahnya dan mengalihkan fokus yayasannya. Yayasan Bintang Kecil, dinamai dari panggilan sayangnya pada Rara, tidak membangun masjid megah, tetapi mendirikan klinik kesehatan keliling dan program beasiswa khusus untuk ibu-ibu tunggal dan anak-anak terlantar di daerah kumuh. Programnya personal, ia sering turun langsung, mendengarkan cerita mereka tanpa memandang mereka sebagai proyek amal. Reputasinya di kalangan elit berubah. Ada yang menganggapnya aneh, ada yang menghindar, tetapi ada juga yang mulai menghormatinya dengan cara baru. Hubungannya dengan Laras tetap renggang, tetapi mereka belajar berdamai. Laras melihat perubahan suaminya bukan sebagai ancaman lagi, melainkan sebagai sebuah transformasi yang tak terelakkan. Mereka hidup dalam rasa saling menghormati yang baru, meski kehangatan cinta mungkin tak pernah kembali sepenuhnya. Untuk anak-anaknya, Rendra dan Nina, ia bercerita jujur tentang Murni dan Malik, sebuah pengakuan yang membuat mereka syok, tetapi akhirnya memahami sisi lain ayah mereka yang manusiawi dan rapuh. Suatu sore, Arifin memutuskan untuk berjalan kaki. Tanpa sadar, langkahnya membawanya kembali ke trotoar di bawah jembatan penyeberangan, tempat segalanya bermula. Tempat itu masih sama, ramai, kotor, penuh dengan kehidupan warga kecil yang berjuang. Ia berdiri persis di tempat ia pertama kali melihat Murni. Hatinya tidak lagi dihantam gelombang syok dan penyesalan seperti dulu. Kini, yang ada adalah sebuah kesedihan yang tenang, sebuah penerimaan. Dari balik pilar jembatan, seorang ibu muda dengan bayi di gendongan muncul, mengulurkan tangan. Tanpa berpikir, Arifin merogoh saku, bukan untuk mengeluarkan lembaran besar, tetapi beberapa lembar uang 10.000 dan sebungkus biskuit yang kebetulan ia bawa. "Terima kasih, Pak," ucap si ibu, terkejut dengan keramahannya. Arifin mengangguk, lalu duduk sebentar di tepi trotoar, memperhatikan lalu lalang orang. Ia melihat kota ini dengan mata yang baru. Bukan lagi sebagai medan takluk atau kanvas untuk proyek-proyeknya, tetapi sebagai tempat di mana manusia, dengan segala penderitaan dan harapannya, berjuang untuk hidup. Ia mengambil telepon genggamnya, membuka sebuah aplikasi pesan. Setiap bulan, ia hanya mengirim satu pesan ke nomor Murni, "Rara sehat." Dan setiap bulan, akan ada balasan singkat, kadang disertai satu foto Rara yang sedang tersenyum. "Alhamdulillah, sehat." Itu sudah cukup. Itu lebih dari yang ia harapkan. Saat senja mulai tiba, Arifin bangkit, membersihkan debu dari celananya. Ia tidak lagi merasa seperti raja yang berjalan di atas kerajaannya. Ia merasa seperti seorang peziarah yang telah kehilangan jalan, tersesat, dan akhirnya menemukan sebuah jalan setapak kecil yang benar. Jalan yang penuh dengan kerikil dan tanjakan, tetapi terang di ujungnya. Langkahnya mantap meninggalkan trotoar itu. Beban di pundaknya terasa berat. Beban dosa dan penyesalan yang akan ia bawa seumur hidup. Namun, hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya, karena kini ia tahu arah tujuan yang sesungguhnya, bukan mengejar pujian atau kemegahan, tetapi berjalan pelan, dengan rendah hati, mencoba memperbaiki kerusakan yang ia tinggalkan, dan menemukan arti sejati dari sebuah tanggung jawab yang sempat ia lupakan. Hidupnya telah dibelah menjadi sebelum dan sesudah pertemuan di trotoar itu, dan ia akhirnya belajar untuk hidup di bagian, sesudah, dengan sedikit lebih bijak, dan sedikit lebih manusiawi.